Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santriwan-santriwati Pondok Pesantren Maghrifatul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah, jamaah sama kalian. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali dalam kajian ilmu tajwid. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih mampu menjalani aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillah, sebelum memulai kajian selanjutnya kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semuanya diridhoi oleh Allah dan mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa hadrati nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Pada pembahasan sore hari ini kita berlanjut pada materi kemarin. Kemarin kita telah membahas mengenai hukum non mati. Kemarin kita belajar membahas mengenai definisi nun mati atau tanwin. Sekarang kita berlanjut ke macam-macam hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ada 4 macam. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, yang keempat iqlab. Tentunya ini tidak asing bagi kita yang sering dengar bacaan-bacaan ini. Mungkin yang pernah belajar di TPQ, yang belajar di MDA, kita mengulas kembali lebih detail, lebih rinci mengenai hukum nun mati dan tanwin. Di sini yang pertama yakni idhar, ya, idhar. Atau kita sering juga menyebutnya idhar halqi. Ya, idhar atau idhar halqi itu sama. Ada yang menyebutnya idhar halqi. Disebutkan idhar halqi karena huruf-huruf idhar itu juga semuanya keluar dari tenggorokan. Halqi artinya tenggorokan. Ya, ada 6 huruf ya. Nanti ada yang di pangkal tenggorokan, tengah-tengah tenggorokan, mustong. Kemudian ada yang adna, ya, yang di awal tenggorokan, ujung tenggorokan. Itu idhar. Kemudian, apa itu definisi dari idhar itu sendiri? Idhar itu secara bahasa artinya jelas. Itu idhar. Jadi bacaan idhar itu dibaca jelas. Ya. Jelas tanpa disertai dengung. Suaranya jelas, bacaannya jelas, hukumnya jelas. Ya. Sedangkan menurut istilah idhar itu di sini disebutkan ikhrajul harfil mudhari mim makhrajihi min ghairi hunnatin kamilatin. Idhar itu apa? Mengucapkan huruf yang diidharkan, ya, dari makhrajnya dengan tanpa disertai gunnah atau dengung yang sempurna. Jadi menurut istilah mengucapkan huruf yang diidharkan dari makhrajnya dengan tanpa disertai dengung atau gunnah yang sempurna. Jadi idhar itu tanpa disertai dengung. Nah, dalam bahasanya jelas, tidak ada dengungnya. Itu namanya bacaan idhar. Kemudian ada berapa huruf-huruf idhar?
ada 6. Yang pertama hamzah, ha, ya, ain, kemudian ha, kemudian ghain, kemudian kha. Ada 6 huruf hijaiyah yang dibaca idhar, yang hukumnya dibaca idhar ada 6. Ya. Jadi ke-6 huruf tersebut ketika ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf idhar, huruf 6 tersebut maka dibaca jelas, ya, tidak ada dengung. Itu idhar. Kemudian bagaimana hakikat bacaan idhar itu sendiri? Ya. Di sini diterangkan wa haqiqatul idhari antun takon naunus sakinatu awit tanwinu nutqon wajihan min ghairi gunnatin kamilatin summa tuntaqo biharfil idhari min ghairi faslin wala saktin bainahuma. Hakikat bacaan idhar itu pengucapan nun mati atau tanwin dengan ucapan yang jelas, dengan tanpa disertai dengung yang sempurna. Maksudnya bagaimana? Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf idhar itu dibaca dengan tanpa jeda dan tanpa saktah di antara keduanya. Jadi langsung, tidak ada jeda, tidak ada saktah, jelas tanpa dengung. Misalkan contoh, kufuwan ahad, munkhaliqah, ya, anhar, langsung. Ketika bacaan idhar itu dibaca langsung, tanpa jeda, tanpa saktah, ya, jelas bacanya, hurufnya pun jelas. Nun matinya dibaca nun mati jelas, huruf hamzahnya, huruf hanya huruf salah satu huruf idharnya dibaca jelas. Nah, itu ya. Itu hakikat bacaan idhar itu sendiri. Kemudian, nah, ada tingkatan-tingkatan bacaan idhar. Ya. Bacaan idhar, ya, mempunyai tingkatan. Ya. Yang pertama, tingkatan yang pertama yakni, ya, al-ali, tingkatan yang paling tinggi, ali. Nah, tadi artinya tinggi. Apa itu tingkatan ali maksudnya? Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah atau ha. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah atau ha, nah, itu jadi dibaca idhar yang paling tinggi. Kenapa hamzah dan ha dibaca yang paling tinggi? Karena apa? Antara makhraj nun dan antara makhraj nun ataupun tanwin dengan dua huruf hamzah atau ha itu letaknya paling jauh. Karena huruf hamzah dan ha itu paling ujung, ya, paling pangkal lidah, paling dalam. Makanya itu tingkatan bacaan idhar ini yang paling tinggi. Kufuwan ahad, ahad, anhar, ya, jadi idhar yang paling tinggi, ya. Ini tingkatan bacaan idharnya. Kemudian tingkatan yang kedua, al-wusta, tengah-tengah atau sedang-sedang. Bagaimana maksudnya wusta ini? Ya, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ain atau ha. Ya. Karena nun mati atau tanwin makhrajnya ini letaknya sedang-sedang, bertemunya sedang-sedang. Antara nun mati dan tanwin bertemu dengan ain atau ha, ini sedang-sedang, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Makanya bacaan idharnya tingkatannya sedang, wusta.
Ya. Kemudian tingkatan yang terakhir yakni adani, dekat. Adani itu dekat, bisa diartikan dekat atau rendah. Ya. Rendah atau dekat. Tadi yang paling pertama tinggi, yang paling kedua sedang atau tengah-tengah, yang terakhir rendah, ya, atau dekat. Bagaimana maksudnya? Yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ghain, gha, dan huruf kha. Ya. Karena kedua huruf ini mempunyai makhraj letaknya di ujung paling dekat dengan tenggorokan. Paling dekat dengan makhrajnya nun mati atau tanwin ketemunya dekat. Makanya bacaan idharnya tingkatannya adalah rendah, adani. Ya. Contohnya kufuwan ahad. Nah, contoh lainnya ajrun ghairu mamnun min khaufin, ya. Misqala zarratin khairan yarah. Banyak di Al-Quran, ya. Wanhar wayanhitun fasayunhidun wal munkhaniqatu wal munkhaniqatu. Jadi bacaan nun mati atau tanwin sekali lagi tanpa jeda, tanpa saktah, langsung, tanpa disertai dengung, dibaca jelas, itu namanya idhar atau bisa disebut juga idhar halqi. Hurufnya ada 6, hamzah, ha, ghain, ain, ha, kemudian ghain, kha. Ya, semuanya hurufnya keluar dari tenggorokan. Ya, itu namanya idhar. Nah, jadi perlu diperhatikan. Kemudian pembahasan idhar telah selesai. Sekarang langsung macam-macam hukum nun mati yang kedua, yakni idgham. Idgham. Apa itu idgham? Ya. Definisi idgham, yakni secara bahasa idgham itu memasukkan. Nah, memasukkan atau apa? Melebur ke dalam sesuatu. Melebur sesuatu ke dalam sesuatu. Ya. Itu secara bahasa. Memasukkan atau melebur sesuatu ke dalam sesuatu. Itu idgham, definisi idgham secara bahasa. Kemudian definisi idgham secara istilah. Ya. Apa itu? Yakni idkhalu harfin sakinin fi harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Ya. Yakni apa? Melebur huruf sukun atau mati ke dalam huruf yang berharokat hidup, berharokat atau hidup, sehingga menjadi huruf yang bertasydid, melebur. Ya. Menurut istilah ini, melebur huruf sukun, melebur huruf mati ke dalam huruf yang hidup, sehingga apa? Seakan-akan, ya, seperti huruf yang bertasydid. Jadi huruf yang pertama hilang, ya, masuk jadikan satu seperti huruf bertasydid. Ya. Ya. Kemudian definisi menurut ulama lain juga dipaparkan. Menurut Ibnu Al-Jazari,
Ya, Ibnu Al-Jazari mendefinisikan idgham yakni an-nutqu bil harfaini harfan kasani musyaddadan. Pengucapan dua huruf menjadi satu huruf sehingga menjadi huruf yang kedua bertasydid. Ya. Pengucapan dua huruf menjadi satu huruf. Pengucapan dua huruf menjadi satu huruf sehingga ya menjadi huruf yang kedua bertasydid. Itu idgham. Jadi idgham itu melebur. Dijadikan satu, melebur. Ya. Kemudian ada berapa huruf-huruf idgham? Huruf idgham itu ada 6. Ya. Huruf idgham itu ada 6. Ya. Disingkat yarmilun. Ada ya. Ada ya, ada ro, ada mim, ada lam, ada wa, ada nun. Yarmilun. Itu huruf idgham secara keseluruhan. Ada 6. Kemudian idgham ya, selanjutnya dibagi menjadi 2. Ya, idgham dibagi menjadi 2. Berarti hurufnya 6 semuanya. Idgham, macam-macam idgham itu dibagi 2. Yang pertama ada idgham bihunna, ada idgham bila hunna. Bihunna maksudnya idgham bihunna ya, dia disertai dengung. Kalau bila hunna berarti tanpa dengung. Ya. Jadi macam-macam idgham ada 2, idgham bihunna dan ada idgham bila hunna. Ya, kita bahas yang pertama dulu idgham bihunna. Apa itu idgham bihunna? Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf 4 atau disingkat bisa juga yanmu. Ya nun mim wawu. Ya. Dengan syarat huruf-hurufnya itu berada dalam huruf-hurufnya terletak berada tidak dalam satu kata. Jadi idgham bihunna itu ya huruf-hurufnya, huruf nun mati atau tanwinnya tidak bertemu dalam satu kata. Kalau dia ketemu satu kata maka tidak dibaca idgham bihunna. Ya, jadi idgham bihunna itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, ya nun mim wawu, dan terletak tidak dalam satu kata, terletak lain kata. Ya. Lain kata. Kalau satu kata dia tidak dibaca idgham. Misalkan contoh dunia. Ya. Dia nun sama ya. Satu kata. Dunia. Maka dia tidak dibaca idgham bihunna. Tidak dengung dia. Ya. Tidak dengung. Itu karena satu kata. Ya. Nah, ketika dia dalam 2 kata, misalkan wujuhu yauma idin wa may ya'mal, ada waman, ada ya'mal, dia di lain kata, maka dia dibaca idgham bihunna. Tetapi kalau satu kata seperti tadi, dunia, ya, dia tidak dibaca idgham. Ya, itu ya, jadi perlu diperhatikan. Ada dunia, ada bunyan, nah itu satu kata. Kemudian sinwanun, kinwanun, ya, itu tidak dibaca idgham bihunna. Ya, sekali lagi idgham bihunna itu harus lain kata. Ya.
tidak dalam satu kata, terletak dalam di lain kata. Kalau hurufnya bertemu, nun mati atau tanwinnya bertemu satu kata, maka dia bukan merupakan bacaan idgham bihuna, melainkan dibaca idhar dengan jelas. Adapun idgham bihuna nanti ini ada namanya nanti idgham nakis, dan ada namanya nanti idgham kamil bihuna, ada idgham nakis bihuna. Ya. Idgham kamil bihuna artinya bahwa idgham kamil, bahwa dia dibaca lebur sempurna, dengungnya sempurna. Hurufnya apa? Nun dan mim. Kalau idgham nakis, dia kurang sempurna dengungnya. Ya, dengungnya tidak sempurna atau kurang sempurna, itu idgham nakis bihuna. Ya. Idgham nakis bihuna. Hurufnya apa? Ya dan wawu. Ya. Itu pembagian lagi di idgham. Mungkin ini jarang, mungkin santriwan dan santriwati kurang dengar atau mungkin jarang diketahui. Nah, jadi idgham bihuna nanti dibagi lagi, ada idgham nakis bihuna, ada idgham kamil bihuna. Dinamakan idgham nakis karena dibaca dengungnya tidak atau kurang sempurna. Ya. Kalau idgham kamil bihuna dibacanya dengungnya dengan secara sempurna, kamil, sempurna dengungnya, leburnya sempurna, memasukkannya sempurna atau leburnya sempurna atau dengungnya sempurna. Makanya perlu jamaah sekalian atau santriwan-santriwati ketahui bahwa coba dilihat rata-rata di Al-Quran cetakan Timur Tengah, entah cetakan Madinah, entah cetakan Mesir, entah cetakan Arab Saudi, atau cetakan Timur Tengah. Biasanya ketika ada nun mati bertemu dengan idgham nakis berupa ya atau wawu, dia tidak bertasydid. Nah, coba bisa dicek. Akan tetapi ketika dia dibaca idgham kamil, ketika ada nun mati bertemu nun atau nun mati bertemu mim di Al-Quran cetakan Timur Tengah, dia di atasnya bertasydid. Ini yang jarang kalian ketahui. Itu menandakan apa? Ketika ada tasydidnya, berarti itu dibaca idgham kamil bihuna, dibaca sempurna, kamil, hurufnya nun dan mim. Nah, kemudian sebaliknya, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ya atau wawu di Al-Quran cetakan Timur Tengah, dia tidak disertai tasydid. Itu menandakan apa? Bahwa itu dibaca nakis bihuna, kurang sempurna, leburnya kurang sempurna. Nah, misalkan saya kasih contoh, contohnya idgham nakis, wujuhu yaw, ketika tanwin atau nun mati ketemu ya, dia tidak lebur total, tidak lebur total, wujuhu yaw, langsung. Kemudian misalkan wawu, wa walidin wa ma walad, wa walidin wa ma walad, dia dengungnya, leburnya kurang sempurna, enggak total. Nah, kita lihat kalau idgham kamil, huruf nun atau mim,
ya. Mimma ya. Langsung dimasukkan total sempurna dibacanya mimma. Ya. Tidak ada lagi bacaan non mati dan tanwinnya, dia tuh meleburnya sempurna total ya. Lan nadkhulaha min ni'matin. Nah, dia langsung lebur total, langsung masuk. Ya, dengungnya, leburnya secara sempurna. Ya. Jadi itu yang perlu santriwan dan santriwati ketahui. Ya. Kemudian selanjutnya tadi idgham bi gunah, nanti ada idgham kamil bi gunah, ada idgham naqis bi gunah. Sekarang lawannya atau selanjutnya idgham bila gunah. Maksudnya ada idgham bila gunah tanpa dengung. Ya, bila gunah. Ya. Apabila idgham bila gunah itu apabila ada hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro. Makanya ketika ada huruf nun mati ketemu ro, dia tidak dengung. Ya memang karena bukan idgham bi gunnah, tapi bila gunnah. Ya, tanpa dengung. Ya. Kecuali ada satu. Karena di sini ada saktah. Ya. Di surat Al-Qiyamah di situ disebutkan wakilaman raq. Ya, di situ ada saktah dia. Wakilaman raq. Ya. Dia agak dengung-dengung sedikit ya. Nah, itu ya. Jadi perhatikan idgham bi gunah ada dua, lam dan ro. Salah satu huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro itu bila gunah. Ya. Ini adalah pembahasan mengenai idgham. Mungkin kita kaji ulang yang pernah belajar, kita mereview kembali apa itu idgham, apa itu idgham bila gunah, kemudian dipraktekkan. Ya, yang belum paham, yang belum pernah belajar kajian ilmu tajwid juga supaya diperhatikan. Biar apa? Biar bacaan Al-Qur'annya semakin bagus, semakin paham juga semakin fasih. Tentunya semakin tartil. Ya, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Ya. Sekali lagi saya mengajak pada khususnya santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Maghribatul Ilmi, ya, teruslah belajar, teruslah membaca Al-Qur'an. Ya, mumpung masih di bulan puasa, bulan Ramadan, teruslah ya belajar membaca Al-Qur'an supaya bacaannya juga semakin lancar, semakin fasih, juga dikuatkan hafalan-hafalan Al-Qur'annya. Mungkin ini kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada kekeliruan, kesalahan mohon juga dibenarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.